Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas untuk semua tingkatan sekolah. Apa yang terjadi? Bagaimana upaya pemerintah Kota Bogor menekan angka penyebaran serta prediksi gelombang ketiga? Kita bahas lebih lanjut dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan juga Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Selamat sore Pak Wali, selamat sore Pak Herman. Selamat sore. Selamat sore, Bung Ferdi. Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak Wali. Pak Wali dan juga Pak Hermawan sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Pak Wali dulu. Pak Wali, secara kriteria kan memang sudah memenuhi syarat ya Kota Bogor untuk menggelar PTM. Tapi kemudian kembali dianulir, ditunda lagi. Betulkah angka kasus semakin bertambah khususnya sejak PTM ini berlangsung, Pak Wali? Sejak awal pandemi, semua langkah kita pasti didasarkan pada data yang ada. Data menunjukkan bahwa lonjakan kasus COVID ini eksponensial. Sejak sekali, kalau minggu lalu masih di bawah 10, hari ini sudah di atas 100. Padahal prediksi yang kita lakukan menyentuh angka 100 itu baru di awal atau bahkan minggu kedua Februari. Jadi lonjakannya ini di atas 1000%. Itu poin pertama. Poin kedua, dari awal kita cek angka positif di PTM, makin hari makin bertambah, dan secara umum sudah 45 lebih yang terpapar mulai dari SD sampai SMA. Nah ini kita lihat harus ada langkah cepat, karena dari data yang terbanyak itu adalah klaster keluarga dan luar kota. Artinya kalau di sekolah ini kemudian terjadi lonjakan, terjadi klaster, maka akan meningkatkan kasus di keluarga, akan ada ledakan di keluarga. Jadi bukan hanya untuk melindungi siswa-siswi, tapi juga mengendalikan ledakan di klaster keluarga. Jadi tadi pagi kita ambil langkah cepat, kita sepakati sama-sama untuk menunda PTM, sambil menggenjot vaksinasi 2 untuk anak-anak dan juga booster untuk para pendidik. Begitu kira-kira. Oke, kalau secara jumlah Pak Wali yang paling banyak murid atau tenaga pengajar Pak? Masih murid ya, siswa dan siswi yang banyak itu. Oke, murid ya Pak, semua tingkatan ya, hampir semua tingkatan ini ada kasus ya, dari SD hingga SMA. Ya. Oke, ini apakah kemudian juga soal vaksinasi yang juga secara persentase masih belum bisa digenjot atau ada penyebab lain Pak Wali? Vaksinasi kita sudah tinggi, di atas 100% untuk dosis 1 dan dosis 2 juga sudah 90%, tapi untuk anak-anak memang dosis 1-nya ini 90. Putus ya? Ya, silakan Pak Wali dilanjut. Oh ya, dosis 2 untuk lansia, untuk anak-anak ini angkanya masih sekitar 70%. Jadi kita harus akselerasi lagi untuk anak-anak ini, sehingga nanti sudah betul-betul siap untuk PTM apabila dilanjutkan. Oke, baik. Artinya kemudian ada evaluasi lagi untuk vaksinasi di Kota Bogor. Saya ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, akhirnya Pemkot Bogor memutuskan untuk menunda kembali PTM 100%. Apakah menurut Anda langkah ini sudah tepat atau justru terlambat? Karena memang dari awal minta dievaluasi oleh sejumlah ahli epidemiologi, tapi kemudian tetap lanjut begitu kebijakan ini. Bagaimana? Saya rasa saat ini keputusan yang diambil oleh Pak Wali Kota itu adalah keputusan yang tepat ya, walaupun memang terkesan terlambat, tetapi ini bisa menjadi contoh yang baik untuk pimpinan daerah lain. Memang begitu pemerintah mengatakan bahwa Omikron, COVID-19 melalui Omikron penyebabnya ini terjadi lokal transmisi, tandanya kita harus berpacu dengan cepat untuk pengendalian dan harus melalui skenario kampanye perilaku dan juga kebijakan yang terpadu dan fokus untuk pencegahan dan pengendalian COVID. Jadi kalau kita menyimak fakta yang terjadi tentang kasus yang ditangkap oleh data saat ini, itu adalah kerucut kecil saja. Jadi semacam fenomena gunung es, di bawah itu bongkahan besarnya jauh lebih besar, bisa 5 sampai 10 kali lipat. Dan memang Omikron ini lebih cepat daripada varian Delta penyebab COVID-19.
Oleh karena itu saya rasa dan hemat kami bahwa langkah yang diambil oleh Pak Wali Kota adalah langkah yang tepat dan ini harus menjadi juga contoh buat pemerintah daerah lain agar cepat tanggap. Karena bagaimanapun resiko di sekolah ini adalah temuan saja bahwa di sekitar sekolah, di ruang-ruang layanan publik, pemukiman, perkantoran, aktivitas orang tua dan tenaga pendidik di lingkungan di luar sekolahnya pun itu sudah terjadi local transmission dan berpotensi terjadi massive transmission karena kecepatan dari Omikron ini, Bung Ferdi. Oke, tadi Pak Wali mengatakan bahwa kekhawatiran dengan adanya klaster PTM ini juga berdampak kepada keluarga siswa. Ini kalau kita berkaca pada kasus varian Delta kemarin, ada celah tidak yang masih bisa diupayakan? Atau kemudian apa yang kemarin kurang dibanding hari ini untuk pencegahan? Ya, tentu saja kalau kita bicara Bogor ya, misalnya Kota Bogor, ini kan bagian dari aglomerasi kawasan Jabodetabek. Dan lalu lintas, mobilitas antar daerah di lingkungan Jabodetabek ini tinggi sekali. Dan kita mengetahui bagaimana lalu lintas misalnya di pagi dan sore hari, kalau keterkaitannya dengan PTM, pembukaan tatap muka di sekolah, dan juga layanan transportasi yang padat sekali itu juga memang akan memunculkan kekhawatiran itu. Jadi walaupun kasus ini ditemukan pada keluarga besar sekolah atau lembaga pendidikan, tapi sesungguhnya itu berkaitan dengan rutinitas di komunitas keluarga, sehingga memang beresiko terhadap lingkungan keluarga, di mana siswa, tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan apabila berinteraksi dengan lingkungannya pasti melibatkan keluarga, tetangga dan sekitarnya. Memang ini adalah pilihan yang bijak ketika memang PTM ini tidak seharusnya diwajibkan 100% saat ini, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja sebagai epicentrum, Jabodetabek dari dulu selalu menjadi wilayah perang atau pertempuran pertama menghadapi COVID-19 ini, Bung Ferdi. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, kalau kemudian sudah sampai di klaster keluarga, apakah ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif begitu untuk memastikan bahwa tracing dan testingnya ini jalan, Pak? Halo. Ya, Pak Wali. Pak Wali masih bersama kita? Oke, ada gangguan audio sepertinya. Saya ke Mas Hermawan lagi. Mas Hermawan, bagaimana kemudian antisipasi yang harus dilakukan? Karena kalau sudah menyebar ke klaster keluarga, tentu testing dan tracingnya berjalan mundur begitu ya. Artinya tidak hanya ke depan untuk dilacak siapa yang berinteraksi, tapi ini juga banyak sekali evaluasi ke belakang. Ini bagaimana? Ya, jadi sebenarnya orientasi sekarang pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah itu harus fokus pada upaya flattening the curve atau pelandaian kurva. Jangan sampai kenaikan kasus itu sporadis dalam satuan waktu yang sempit. Itu akan menimbulkan kepayahan dan kelelahan di fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan. Itu sebab upaya ini harus paralel dilakukan, baik oleh masyarakat, bagian dari bentuk perubahan perilaku, agar kembali taat protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas, tapi juga upaya pemerintah untuk melakukan active case finding, upaya menemukan kasus secara cepat, dengan demikian bisa diisolasi dengan cepat dan bisa dipulihkan atau dilakukan treatment dengan baik dan cepat. Nah, upaya ini bisa saja sifatnya systematic random testing di komunitas maupun di lingkungan-lingkungan sekolah atau lembaga-lembaga pemerintah yang memberikan layanan publik. Nah, memang hemat saya tidak bisa disertai hanya himbauan saja, melainkan perlu ada kebijakan yang kuat untuk mengendalikan ini. Jadi sekali lagi kita tidak dalam rangka menakut-nakuti, melainkan memberikan wacana yang faktual, tetapi juga kita tidak perlu panik, kita tidak perlu worry berlebihan. Pemerintah dan masyarakat kita sebenarnya sudah berpengalaman menghadapi varian Delta dan juga gelombang 1 dan 2 sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada kampanye perubahan perilaku, ketaatan terhadap protokol kesehatan yang 5M tadi, ditambah dengan upaya active case finding yang dilakukan oleh pemerintah, ini bagian dari flattening the curve inisiatif tadi. Nah, plus upaya cakupan vaksinasi yang harus diperkuat, dan tentu saja yang menjadi perhatian khusus adalah
orang-orang dengan segmen lansia dan komorbid, karena biasanya memang capaian vaksinasinya masih rendah. Kita berharap Kota Bogor adalah kota yang cukup strategis, menjadi penyambung dari berbagai kota lain di sekitarnya, dan juga tempat-tempat pariwisata dan aktivitas publik sekitarnya. Oleh karena itu, upaya Pak Wali tadi harus disertai juga dengan kampanye perubahan perilaku yang melibatkan lokal influencer yang kembali berdasarkan inisiatif atau partisipasi pada tingkat komunitas terkecil. Itu harapan kita yang memang kita lakukan, yaitu melakukan upaya pelandaian kasus agar tidak terjadi kenaikan yang cukup sporadis di Februari dan nanti di akhir Maret. Bung Ferdi. Mas Hermawan, gini, untuk menekan upaya penyebaran ini kan kita tahu bahwa varian Omikron ini memang secara penularan cepat, tapi kemudian secara dampak terhadap daya tahan ini menjadi tidak terlalu kuat begitu. Artinya isoman dibutuhkan, tapi untuk mengawasinya ini kan kalau belajar dari varian Delta kemarin kan tidak gampang begitu. Perlukah kemudian ada metode isolasi terpusat begitu agar bisa menjadi pengawasannya menjadi ketat begitu? Kalau kita melakukan kebijakan itu secara sistematik dan terarah lebih awal, artinya kebijakan berorientasi itu lebih cepat, lebih bagus. Tetapi kalau kita terus menunda dari segi pendekatan kebijakan untuk mengarahkan penyediaan fasilitas isoter dan juga upaya-upaya yang proaktif dari masyarakat memeriksakan diri, melaporkan diri, maka jangan sampai terlambat. Maka itu lebih cepat, lebih baik. Karena kalau sudah terjadi massive transmission yang lebih besar, sulit sekali untuk kita mengantisipasi dan mengukur resiko, karena sebenarnya kan sekarang pembuktian Omikron ini kan sebenarnya sudah ada analisisnya bahwa 90% kemungkinan itu terjadi kasus saat ini memang disebabkan oleh Omikron. Dan oleh karena itulah Omikron ini kadang karena dinilai bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala, jadi orang merasa abai saja terhadap pemeriksaan, padahal boleh jadi karier dan akhirnya juga mengenai orang-orang yang justru memiliki resiko terjadinya severity cases. Begitu, Bung Ferdi. Oke, baik. Saya ke Pak Wali. Pak Wali sudah bergabung dengan kita ya. Pak Wali, bagaimana kemudian menekan merebaknya klaster keluarga ini? Apa yang berbeda upaya yang dilakukan? Apakah perlu wacana untuk isolasi terpusat? Mengingat juga di rumah pengawasannya ini mungkin agak sedikit longgar kalau kita belajar dari kasus varian Delta kemarin. Kita sudah mengantisipasi ini karena berdasarkan simulasi yang kita lakukan, kemungkinan besar lonjakan itu bisa meningkatkan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit. Jadi tidak bisa semua masuk rumah sakit, sebagian besar ujung-ujungnya akan harus isoman. Nah, karena itu yang penting adalah kita kuatkan pemantauan isomannya. Yang pertama, kita sekarang sedang lakukan pematangan untuk sistem pemantauan isoman melalui pemantauan jarak jauh, telemedicine. Jadi begitu ada pasien yang harus isoman, maka mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan, berkonsultasi kemana terkait dengan kondisi kesehatannya. Itu. Jadi telemedicine yang pertama. Yang kedua adalah kita aktifasi kembali relawan-relawan yang akan bersinergi dengan puskesmas, RW siaga, kelurahan kecamatan untuk memastikan pemantauan maksimal terhadap isoman. Nah ini ya karena rumah sakit tadi kita antisipasi akan penuh, kemudian pusat isolasi terpadu juga akan terbatas juga pada akhirnya. Jadi pilihannya adalah menguatkan sistem pemantauan isolasi mandiri di rumah. Oke, kalau untuk sistem kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan sudah memadai Pak Wali sejauh ini sebagai antisipasi? Sekarang tadi pagi saya minta untuk mempercepat proses konversi tempat tidur dari tempat umum menjadi layanan untuk COVID, tapi kita pastikan ada aturan yang jelas. Kriteria apa sehingga warga bisa dirawat di rumah sakit, tidak bisa semua. Tidak boleh hanya flu biasa karena bisa membayar kemudian di rumah sakit, enggak. Prioritaskan untuk gejala sedang dan berat, terutama yang komorbid atau lansia. Itu clear. Jadi ini harus jelas dulu siapa yang diprioritaskan masuk rumah sakit. Jangan sampai angka bor itu tinggi,
tetapi sebetulnya banyak yang tidak perlu dirawat di rumah sakit. Oke, sampai kapan penundaan PTM ini dilakukan, Pak Wali? Sampai angkanya melandai, tren di COVID melandai, dan juga vaksin anak-anak sudah maksimal, ya termasuk booster untuk para pendidik atau guru. Oke, untuk koordinasi dengan wilayah aglomerasi lain akan ada langkah itu yang akan diambil? Ya, sejauh ini belum, ya kita masih fokus untuk memastikan konversi tempat tidur cepat, kemudian pemantauan isoman ya juga siap. Lain-lain belum kita koordinasikan dengan Jakarta atau wilayah yang nggak ibu kota lainnya. Oke, saya terakhir ke Mas Hermawan, apa yang seharusnya berlaku untuk terus menekan angka kasus ini juga di daerah-daerah lain kan PTM masih tetap lanjut, di Jakarta seperti itu. Kalau kemudian daerah aglomerasi tidak mengkoordinasikan ini dengan baik, tidak menutup kemungkinan ini akan terus menyebar. Bagaimana Mas Hermawan? Ya, betul sekali Bung Ferdi. Jadi hemat kami memang harus ada harmonisasi ya dan sinkronisasi kebijakan di antar wilayah di dalam ruang aglomerasi ini. Jadi kalau misalnya hanya membatalkan atau menunda PTM misalnya itu parsial kalau transportasi diberi ruang full capacity. Kemudian layanan publik dan juga sektor perkantoran masih diberi ruang 100%, sementara pemukiman dan lain dibatasi itu juga masih parsial. Jadi kita harus kembali kepada pendekatan yang integratif dan holistik, di mana ketika kita sudah menganalisis resiko di dalam satu wilayah aglomerasi di mana tingkat mobilitas dan intensitas masyarakatnya tinggi, itu harus satu kesatuan. Tidak bisa hanya pendidikan saja sektor yang kita batasi, tidak bisa hanya sektor layanan publik saja, tidak bisa pada sektor pekerja ketenagakerjaan saja, tetapi kesemuanya itu harus dinilai menjadi suatu parameter yang terukur. Itu sebab PPKM itu bernilai leveling karena adanya pengaturan volume dan intensitas di dalamnya. Tetapi ini juga harus diharmonisasikan dan harus disinkronisasikan dengan daerah lain sekitarnya. Dan ini yang saya pikir pemerintah pusat juga harus segera mengambil tindakan yang terarah dan fokus untuk ini, karena bulan Februari besok sudah dimulai, karena pemerintah juga memprediksi di antara Februari di Maret itulah terjadinya lonjakan yang cukup drastis. Maka itu pengendalian dini, upaya pencegahan melalui kolaborasi multi stakeholders wajib dilakukan dengan disertai upaya testing, tracing yang memadai, dan juga kembalinya kampanye untuk 5M sebagai basis berperilaku di saat pandemi seperti ini, Bung Ferdi. Oke, baik. Masih ada waktu, walaupun kita berkejar-kejaran begitu ya dengan prediksi tadi yang disampaikan, tapi kemudian dengan koordinasi dan harmonisasi, integrasi seluruh pihak bisa terus menekan penyebaran angka COVID-19. Terima kasih Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI sudah bergabung dengan kita, dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Assalamualaikum dan salam sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam sehat dan selamat sore.